Oke, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Pak Sigor. Jadi apa yang kita harapkan dengan kebijakan ganjil genap? Kok kalau misalnya banyak kritik ya? Padahal sekarang kita minta bahwa masyarakat patuh dengan kebijakan ini. Ya harusnya begini, harusnya ada komunikasi yang baik lah ya. Komunikasi pembuatan kebijakan publik kita ini jelek. Ya jadi makanya banyak orang nggak tahu gitu ya. Dan kaget-kaget. Terus kedua, belum ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya. Tapi tiba-tiba ada kebijakan baru gitu loh. Nah, apa alasannya nih kebijakan penyekatan diganti? Apakah emang lebih baik? Sebelumnya itu kurang baik gitu kan. Ini juga harus supaya kita ada pembanding kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain gitu loh. Nah, kemaslahatannya kan untuk masyarakat. Jadi masyarakat tuh harus tahu manfaatnya kemana. Nah, tadi kembali ke ganjil genap. Kalau saya bilang dengan ganjil genap ini beresiko, ya peluang longgarnya orang bertatap muka secara langsung itu bahaya. Saya lebih cenderung penyekatan itu dilaksanakan. Saya jadi curiga, ya. Curiga pertama tadi 8 jalur ya. Kenapa sih kita fasilitasi orang ke mall? Ini lagi pandemi, bahaya loh. Ya. Kedua, kayaknya ini kelemahan, ketidakmampuan melakukan kebijakan penyekatan secara konsisten. Ya. Kenapa dia pakai ganjil genap gitu? Ganjil genap ini bukan cocok untuk masa pandemi. Tadi saya sudah katakan, dasarnya ganjil genap itu untuk menekan orang tidak mudah pakai mobil pribadi. Dipaksa pindah ke angkutan umum, ini bahaya. Nah sekarang nanti memang sudah ada jalur transportasi publik di sana. Tidak perlu pakai jalur transportasi publik pun, ini udah nambah banyak nanti. Orang pakai sepeda motor. Ini bahaya. Jadi menurut saya, kembalikan ke penyekatan saja, jalankan secara baik. Kalau ada terjadi peningkatan orang, ya bertransportasi seperti dikatakan Pak Sambodo, sekarang periksa kantor-kantor, perkantoran itu benar nggak menjalankan PPMK level 4. Itu saya curiga justru yang nggak dijalankan gitu loh. Pengawasan di lapangan, kantor-kantor gitu loh. Seperti kayak saya, konsisten nih 2 bulan loh kantor saya tutup. Nah yang lain kok enak-enak aja. Nah ini yang harusnya dilakukan juga. Pengawasan di lapangan. Jangan jadi kayak seperti di jalan raya Mbak Caca. Kalau yang pada waktu macet ya, yang nggak konsisten, yang nggak tertib, dia masuk jalur Transjakarta lancar dia. Yang tertib kayak kita, macet kita. Nah ini jangan sampai gitu loh. Jadi pengawasan di lapangan juga harus jalan. Pak Sambodo, kalau seperti itu bagaimana? Sementara ganjil genap ini kan sampai tanggal 16, tapi di sini sudah ada kritik bahwa balik lagi lah ke penyekatan, bagaimana Pak? Penyekatan dengan konsisten. Dengan konsisten, baik. Bagaimana Pak? Ya, tentu sebagaimana tadi disampaikan, tentu kebijakan publik apapun pasti ada pro dan kontra, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tetapi ada satu hal yang mungkin belum pernah saya ungkapkan ke publik, bahwa penyekatan yang dilakukan oleh anggota kami di Sub TNI ini juga berisiko. Karena kami harus berkomunikasi dengan ribuan orang setiap hari yang kami sendiri tidak tahu apakah dia sedang kena COVID apa tidak. Tapi nggak apa-apa, karena ini adalah risiko dari pekerjaan kami. Nah, salah satu upaya juga untuk kami mengurangi terjadinya risiko ini juga kan dengan ganjil genap. Dengan ganjil genap sebetulnya pelaksanaannya sama. Kalau kemarin kami menanyakan STRP, menanyakan Bapak mau kemana, pekerjaan Bapak apa dan sebagainya. Nah dengan cara seperti ini kami tidak perlu menanyakan, kami cukup melihat dari plat nomornya. Kalau memang dia genap silakan, kalau dia ganjil silakan putar balik dan sebagainya. Dan tentu ini akan lebih memudahkan juga baik kepada petugas maupun kepada masyarakat. Sebagaimana Tegal sampaikan bahwa sudah 2 juta orang memiliki STRP, sehingga kalau kami tanyakan satu persatu, semua orang sudah punya suratnya, Mbak. Gitu. Nah, sehingga kemudian kita juga perlu mencari pola-pola yang baru, yang lebih fit. Kalau kata ininya tailor made gitu. Jadi disesuaikan dengan situasi kondisi dan juga aturan-aturan yang baru keluar. Iya, terima kasih Pak Sambodo. Kalau kita bisa melihat sisi positif dari aturan ganjil genap, ternyata memang mengurangi kerumunan dan juga mengurangi tingkat penularan untuk aparat yang bertugas di lapangan. Sekarang saya terakhir ke Mas Idris. Nah, jadi untuk besok ini aturan ganjil genap dipatuhi atau debatkan saja, ini bagaimana? Harusnya kan ini kan masa uji coba gitu ya. Dan tadi Pak Sambodo sudah membuka ruang ada evaluasi. Kalau kami pada prinsipnya tetap mendorong agar kebijakan ini dievaluasi. Kita sudah melakukan bahwa kita harus fokus, ini kebijakan yang harus kita fokuskan kepada pengendalian pandemi secara masyarakat umum. Kayak gitu, itu kata kuncinya. Jadi kalau kita ingin mengendalikan pandemi, kita fokus terhadap bagaimana mengendalikan tujuan pergerakan. WFO, WFH, dan pembagian sektor itu salah satu pendekatannya. Saya mengusulkan sebenarnya harusnya kita juga mulai berangkat ke hal yang mana itu insentif pendekatannya.
kita kasih insentif bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan dan menegakkan aturan. Ini yang harus dikembangkan gitu. Jangan pendekatannya disinsentif terus. Baik. Karena semua sudah tertekan. Nah, itu menurut saya yang perlu kita tingkatkan, dan sikap kami jelas, kami mendorong kebijakan ganjil genap ini tidak tepat untuk pengendalian pandemi. Baik, terima kasih Mas Idris, terima kasih Mas Azastigo, dan terima kasih kepada Pak Sambodo. Kita lihat nanti bagaimana aturan ganjil genap ini diberlakukan dan juga evaluasinya. Tapi juga saya himbau untuk masyarakat patuh dengan aturan dari pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Nah, sesaat lagi kita akan berbicara mengenai vaksin. Di tengah vaksinasi terus digencarkan, masih ada masyarakat mengeluhkan, masih ada kok syarat domisili, meskipun Kementerian Kesehatan mengatakan nggak ada, semua bisa divaksin. Seperti apa? Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.